Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Takhusus Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3 ingin menjelaskan tentang apa itu teknik BPI self management. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik bimbingan konseling self management. Jadi self management adalah teknik BPI yang mengatur dirinya sendiri, seperti mengatur waktu, mengatur emosi, mengatur keterampilan ataupun habit pada seorang individu. Nah, teknik self management ini dapat dilakukan dengan konselor atau tidak dengan konselor, berarti dengan dirinya sendiri. Jadi seseorang bisa melakukan teknik BPI ini dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan konselor. Nah, mungkin untuk perbedaannya, untuk peran konselor itu hanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan goals yang nantinya akan dijadikan tujuan oleh pasien. Nah, mungkin sebelum lanjut, note untuk seorang konselor yang menggunakan teknik self management kepada pasien itu hanya dilakukan bimbingan pada awal saja. Jadi dilakukan identifikasi masalah-masalah yang ada pada pasien, dan selanjutnya nanti diarahkan atau dibuatkan sebuah jadwal yang dapat mendisiplinkan pasien tersebut. Nah, jadi dalam prosesnya seorang konselor itu karena ini teknik self management, itu kita dipaksa untuk menindaklanjuti proses atau ikut campur dalam proses teknik self management ini, karena tujuan teknik self management adalah untuk memanage seorang individu itu dari dirinya sendiri. Jadi bergunanya itu untuk menumbuhkan kesadaran diri, baik dari kesadaran waktu, kesadaran emosi, kesadaran habit yang jadi tujuan dalam teknik ini. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan teknik self management ini, baik untuk seorang individu ataupun untuk seorang konselor. Jadi yang pertama adalah menentukan atau mengidentifikasi suatu masalah pada diri atau pada pasien. Jadi kita identifikasi dulu masalah-masalah apa saja yang ingin dirubah pada seorang diri atau seorang pasien. Baik, sebagai contoh, saya pernah melakukan teknik self management yang mana itu mengatur memanage waktu saya dalam menggunakan handphone. Jadi screen time, bahasa Inggrisnya adalah screen time. Waktu berapa lama saya menggunakan layar HP ini, baik untuk games, baik untuk YouTube, baik untuk hiburan. Jadi yang bersifatnya hiburan itu saya manage, kecuali untuk komunikasi itu tidak saya manage. Jadi untuk musik, untuk YouTube, untuk games itu saya melakukan self management. Nah, setelah kita mengidentifikasi suatu masalah, jadi kalau misalkan dalam contoh ini masalahnya adalah screen time, yaitu waktu menonton YouTube terlalu banyak dan waktu bermain game mungkin terlalu banyak. Nah, dalam langkah selanjutnya, karena saya udah tahu, langkah pertama adalah saya tahu kalau misalkan masalah saya adalah di waktu untuk penggunaan games. Jadi banyak sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan seorang diri atau seorang pasien. Nah, salah satu langkah yang saya lakukan adalah itu membuat jadwal pembukaan YouTube, games ataupun hiburan lain yang ada di HP. Jadi saya jadwalkan. Yang kedua, saya juga menggunakan bantuan aplikasi yang mana itu emang khusus aplikasi screen time yang bisa membantu saya mengingatkan dan menutup aplikasi tersebut jika waktunya sudah selesai. Jadi ada aplikasi itu namanya Minimalis, dan itu saya udah download. Mungkin nanti saya akan kasih lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dan bagaimana kegunaan dalam memanage waktu screen time kita. Oke, baik.
Di sini saya akan menunjukkan aplikasi minimalis yang ada di Play Store ya. Untuk di iPhone itu saya cek di App Store tuh nggak ada ya. Jadi mungkin akan pakai aplikasi lain. Nah, ini dia aplikasi minimalis phone yang saya gunakan. Karena saya sudah download, mungkin saya langsung buka aja untuk aplikasinya. Nah, untuk tampilan akan menjadi seperti ini. Jadi tidak ada icon dan hanya satu aplikasi aja yang ada di depan nih, WhatsApp ya. Cuma ada satu aja untuk komunikasi. Sisanya itu sesuatu yang dibatasi sama saya. Nah, jadi ini untuk contoh menu aplikasinya. Tidak ada icon, tidak ada warna, hanya ada tulisan dan hanya bisa scroll. Untuk mencari kita bisa menulis ini ya, yang ada di atas, search yang ada di atas, search bar yang ada di atas, kita bisa cari lewat situ. Nah, ini memudahkan untuk kita karena jika ada icon atau warna atau logo, kita kenal logo TikTok, itu biasanya kita jadi ingin mencet aplikasi tersebut. Tapi karena ini nggak ada, ketika kita buka HP itu kita nggak kepikiran apakah ingin buka TikTok atau ingin buka game. Kita harus cari dulu, kalau mau ingin buka TikTok kita harus ketik dulu TikTok. Jadi kita secara sadar buka HP tuh mau apa kita ketik dulu. Jadi bukan kita buka HP ngeliat TikTok kita langsung buka TikTok. Seperti itu. Itu untuk psikologisnya ya, ngaruh di psikologisnya kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menunjukkan pengaturan. Jadi di sini ada blocking schedule ya. Nah, ini kita bisa atur. Nah, saya ada banyak pengaturan ya. Yang kedua ini yang game scrolling. Games dan scrolling. Ini saya atur YouTube, Genshin, Master Duel dan TikTok. Genshin dan Master Duel ini games ya teman-teman, di games yang saya mainkan. Nah, itu kita bisa cek dalam 1 minggu itu kita buka berapa lama pembukaan waktunya. Nah, ini WhatsApp 15 kali ya untuk komunikasi, musik 5 jam, Grab 1 jam, atau itu ya game juga di atas 4 jam, TikTok 3 jam. Seperti itu. Kita ingin manage gitu. Jadi bukan dihilangkan tapi kita atur penggunaan intensitas penggunaan aplikasinya. Kita bisa juga tambahan, tinggal diklik ya. Nanti diklik aplikasi yang ingin diatur, dan juga kita bisa pilih hari di atas sini. Jika tombolnya nyala berarti itu di hari itu kita atur jadwalnya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu kita bisa atur jam kapan kita ingin ngeblok waktu-waktu yang kita tidak ingin buka aplikasi itu. Nah, ini kita bisa atur. Nah, ini dari jam 10 PM itu dari jam 10 malam sampai jam 7 di besoknya. Jadi saya hanya boleh bermain di setelah Isya sampai jam 10 malam. Jam 10 malam saya harus tidur. Setelah Isya itu juga itu cuman baru bisa dibukanya ya. Saya nanti ngebukanya mungkin setelah jam 8, jam 9 karena masih ada kegiatan atau ngajar sama santri. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah udah diatur sedemikian rupa, tinggal save, habis itu dinyalakan. Setelah itu kita tidak akan bisa ngebuka aplikasi yang kita sudah jadwalkan untuk tidak bisa dibuka. Nah, akan seperti ini teman-teman. You have blocked TikTok. Remember, if it was most likely for a good reason. So hold on, your digital detox is in progress. Jadi kita nggak bisa buka sampai waktu jadwalnya yang kita setujuin itu sudah selesai. Gitu teman-teman, ini sangat membantu sekali. Teman-teman, ini adalah untuk membuka WhatsApp ya. Ini juga saya
Kalau ingin buka WhatsApp itu ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi kalau misalkan ingin ngecek aja ya 1 menit, tapi misalkan ingin chatan atau ada sesuatu pembahasan itu saya biasanya akan lama, milih 5 menit, 10 menit. Dan bisa juga milih 30 menit gitu. Nah, nanti setelah kita ngebuka yang kita sudah pilihin, nah ini 1 menit left ya, itu dia bisa nge-close sendiri teman-teman. Itu langsung di-close sama aplikasinya, langsung diingetin kamu mau masuk di aplikasi ini selama 5 menit doang, jadi nanti bakal di-close tuh. Itu 1 menit langsung ke close ya teman-teman. Seperti itu, sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Baik, itu saja teman-teman. Ini lanjut, ini saya sedang mencari yang namanya ini ya, jadwal teman-teman. Jadi saya tuh udah bikin jadwal, ini udah ngambang ke atas ya teman-teman. Ini lagi saya cari dulu di mana jadwal saya dalam mengatur waktu ya teman-teman. Sebentar saya cari dulu teman-teman ya, mohon menunggu. Nah, baik teman-teman, kita sudah ada di jadwal yang sudah saya buat selama ini berapa ya? Ini udah lama teman-teman. Di bawah ada tanggalnya sih, tapi ini kita lihat dulu ya. Ini jadwal saya dalam memanage diri saya. Nah, saya sudah mulai dari 15 Desember tahun lalu ya teman-teman. Ini sudah diupdate kalau nggak salah ke yang ketiga kalinya. Ya, jadi di update dan not di bawah itu updatean yang menurut saya buat evaluasi untuk kedepannya. Ini jadwal bisa berubah-ubah ya teman-teman. Ini saya rubah setiap 2 minggu atau 1 bulan. Ya, ketika saya melihat ada perubahan, saya sudah mencapai di tujuan itu, saya pindah lagi. Ada kegiatan baru lagi, tujuan baru lagi yang saya tambahin di sini. Nah, untuk yang merah itu hanya adalah waktu saya leluasa untuk bermain ya. Jadi saya masih bermain di situ dan itu merah. Dan entahlah apakah nanti kedepannya akan dihilangkan atau bagaimana ya teman-teman warna merahnya. Tapi goalsnya adalah sebenarnya bukan menghilangkan games, tapi saya bisa memanage waktu, mana jam kerja, mana jam istirahat, dan mana jam untuk hiburan. Seperti itu teman-teman. Ya, baik, itu saja. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor keberhasilan penerapan teknik self management. Kriteria keberhasilan yang pertama ini adalah kedisiplinan diri. Disiplin dalam satu ya jadwal yang sudah kita buat dan komitmen yang sudah kita buat, itu kita harus disiplin dalam melaksanaannya. Jadi kalau misalkan contoh tadi saya membuka aplikasi itu hanya 30 menit, berarti 30 menit setelah selesai itu saya tidak boleh membukanya lagi untuk nambah waktu gitu ya. Jadi sebenarnya itu di aplikasi itu kita bisa nambah waktu lagi kan, 30 menit kemudian tutup kita bisa buka lagi selama 30 menit lagi. Nah, itu karena kita udah disiplinin diri ya. Jadi setelah komitmen 30 menit aja kita ngebuka, jadi kita nggak boleh ngebuka lagi 30 menit itu. Terus yang kedua adalah konsistensi. Nah, jadi konsistensi ini adalah berhubungannya kontinuitas, yang mana ini tidak boleh dilakukan hanya untuk seminggu aja, 40 hari aja, ataupun hanya 2 bulan aja. Nah, ini karena kita ingin membentuk sebuah kebiasaan yang mana itu harapannya adalah untuk seterusnya. Karena kan gak mungkin setelah kita sudah mencapai sesuatu itu kita ingin balik lagi seperti yang dulu kita sesali gitu ya. Nah, jadi makanya itu konsistensi diperlukan. Jadi sebaiknya dalam suatu teknik manajemen kita setelah kita menentukan suatu goals yang mana sekarang adalah screen time, itu nanti seterusnya adalah kontinuitas. Terus kita menjaga kedisiplinan screen time kita. Nah, nanti mungkin selanjutnya kita baru akan menerapkan self management lagi di bidang tertentu, mungkin untuk pengendalian emosi ataupun juga untuk bahasa ataupun juga untuk apa. Nah, itu supaya kita bisa meloncat ke kedisiplinan berikutnya, kita harus konsisten pada fokus utama kita, yaitu yang pertama yang saya contohkan screen time. Nah, faktor lain adalah dari orang ketiga, yaitu lingkungan sosial. Faktor penentu kesuksesan
pada penerapan teknik self management ini adalah lingkungan sosial juga. Nah, karena memang kalau misalkan lingkungannya positif, ini adalah menjadi faktor kesuksesan keberhasilan kita dalam mencapai tujuan di teknik self management ini. Tapi kalau misalkan lingkungannya buruk, nah lingkungan ini akan menjadi tantangan bagi kita untuk jalan kita, proses kita dalam melakukan teknik self management. Selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi. Jadi individu yang lebih mudah beradaptasi tentunya dia akan lebih fleksibel untuk melakukan perubahan dalam diri hidupnya. Jadi untuk orang-orang yang memang mudah dalam perubahan suatu di dalam hidupnya, itu lebih mudah untuk menerapkan teknik self management ini. Itu adalah nilai plus bagi orang-orang yang bisa kemampuan itu ya. Yang terakhir adalah kesadaran diri sendiri. Jadi memang pada dasarnya faktor pemicu utamanya, pemantiknya adalah kesadaran diri. Jadi seseorang bisa melakukan self management ini dengan adanya satu, mungkin rasa bosan dalam hidupnya atau merasa hampa dalam hidupnya, makanya mungkin baru akan melakukan perubahan dalam diri. Nah, jadi yang pertama faktor keberhasilannya adalah ya kesadaran diri ya. Jadi saya rangkum, yang pertama adalah kedisiplinan, kedua konsistensi, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat adalah kemampuan beradaptasi, dan yang kelima adalah kesadaran pada diri sendiri. Selanjutnya adalah ini dia tantangan dalam melakukan teknik self management ini. Tantangan yang pertama tentunya ada pada diri sendiri, yaitu kita menunda-nunda dalam melakukan hal baik yang ingin kita tuju. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan kepikiran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan produktif, tapi kita tunda-tunda, itu akan menjadi tantangan bagi seseorang individu untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tantangan yang pertama adalah penundaan. Yang kedua adalah kehilangan motivasi. Bagi sebagian orang, motivasi dari luar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan saya itu untuk mendapatkan motivasi, sering melihat video-video YouTube akan motivasi, entah motivasi kesuksesan, motivasi hidup, pasangan hidup, motivasi keuangan, pokoknya tentang motivasi itu diperlukan. Tapi ada juga orang yang menemukan motivasi itu dari dalam diri sendiri. Jadi tanpa perlu adanya pihak luar untuk memberikan sugesti pada dia bisa dapatkan motivasi itu. Terus yang ketiga adalah kondisi stres yang berlebihan. Jadi bagi sebagian orang mungkin dalam penerapan ini akan terjadi stres. Makanya dalam pelaksanaan saya itu screen time itu tidak secara langsung menghilangkan waktu bermain hiburan di HP. Tapi dalam teknik ini sebenarnya sudah terjawab. Self management adalah untuk memanage apa yang sebenarnya sudah ada. Jadi kita atur, bukan menghilangkan. Untuk tantangan yang ini ya, kondisi stres, mungkin para konselor baru bisa turun tangan untuk memberikan motivasi atau ya program konselingnya agar pasien dapat melanjutkan teknik self management ini ya. Tapi bagi individu yang tidak memiliki konselor, itu biasanya kalau misalkan stres itu mungkin akan merusak komitmennya dalam melakukan self management ini. Jadi nanti dampaknya mungkin akan mulai lagi dari nol. Terus yang terakhir adalah gangguan eksternal dan fokus yang terpecah. Nah, ini adalah yang saya sebut di sebelumnya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau misalkan lingkungan kita memang lingkungan yang negatif, apalagi yang bertentangan dengan yang kita ingin tuju, nah itu mungkin kita akan kesusahan dalam melaksanakan teknik ini. Jadi sebagai contoh, mungkin kalau misalkan lingkungan saya ini orang-orangnya adalah yang suka mengajak mabar, maksudnya bermain di HP bareng, games bareng di HP, nah itu mungkin saya akan kesusahan karena banyak faktor eksternal yang meminta saya
membuka aplikasi itu di luar jam komitmen saya. Nah itu jadi makanya lingkungan juga sangat mempengaruhi ya, apalagi teknik ini dari diri sendiri gitu. Baik, sekarang masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah teknik self management ini adalah teknik yang dapat dilakukan tanpa adanya bantuan konselor, ataupun juga ya tetap ada bantuan konselor. Namun dalam prakteknya konselor tidak melakukan banyak hal dalam bimbingan selama proses di teknik ini. Jadi mungkin di awal-awalnya saja, dan mungkin di pertengahan jika ternyata anaknya stres, pasien stres, itu baru kita boleh turun tangan. Tapi untuk selebihnya itu biarkan pasien atau individu itu melakukan caranya sendiri, seperti itu. Mungkin juga ada seseorang yang tidak sadar itu dia sudah melakukan teknik ini, seperti ya perencanaan untuk dia sehat, hidup sehat, seperti mengurangi gula atau juga jogging di pagi hari. Nah itu juga dia sebenarnya itu melakukan teknik self management dengan catatan yang pertama itu ya, faktor-faktor penentu suksesnya itu terpenuhi, kesuksesannya, konsistennya, terus juga lingkungannya mendukung. Jadi kalau misalkan faktor-faktornya yang tadi itu terpenuhi dan mencapai tujuannya, jadi dia karena jogging dan mengurangi gula dia sampai tujuan, jadi dia sehat, nah itu dia sudah melakukan teknik self management. Ya, mungkin teman-teman juga tahu juga sudah melakukan teknik self management, namun baru tahu teorinya bernama teknik self management ya. Mungkin sebelum-sebelumnya hanyalah rencana-rencana tahun baru gitu ya. Tapi sebetulnya kalau itu terlaksana, itu adalah salah satu teknik bimbingan penyuluhan Islam yang bernama self management. Mungkin cukup dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.